Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita boleh berjumpa lagi pada hari ini. Betapa senangnya hati kita karena Tuhan menganugerahkan lembaran baru ini untuk kita tapaki lagi. Senin 30 Juni 2025. Kita semua percaya bahwa sukacita yang kita nikmati pada hari ini itulah anugerah yang terindah yang boleh kita nikmati. Karena itu, marilah mengisi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Kita awali dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, di saat bahagia boleh menikmati anugerah-Mu pada hari yang telah Engkau jadikan ini, hari baru pemberian Tuhan. Kami membuka lembaran baru ini dengan mengisi bejana hati kami lewat firman Tuhan dalam Alkitab. Kami mau belajar tentang apa kehendak Tuhan, supaya kami menurutinya. Kami memohon ya Tuhan Allah, beritahukanlah kiranya kehendak-Mu, kebenaran firman-Mu, supaya betul-betul mengarahkan langkah kehidupan kami dari waktu ke waktu. Ya Bapa, berikanlah kiranya kepada kami anugerah hikmat-Mu, supaya kami dimampukan untuk dapat menyelami tentang firman Tuhan yang akan kami pelajari dan akan kami lakukan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Marilah kita membaca Alkitab. Bacaan firman Tuhan terdapat dalam Ulangan pasal 4 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema perenungan firman Tuhan pada hari baru ini adalah firman Tuhan jangan ditambah dan dikurangi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan adalah penuntun utama orang Kristen, menjadi kompas dan pelita yang menerangi, mengarahkan hidup kita pada kebenaran. Nah, itu berarti firman Tuhan sangat penting, harus ditaati dan harus dilakukan dalam kehidupan orang percaya, supaya orang percaya atau siapapun yang mau mengikuti kehendak Tuhan akan hidup dalam kehendak Tuhan Allah. Sekalipun ada orang yang merasa firman Tuhan tidak mengena dan tidak bermanfaat dengan kehidupannya, ada juga yang berpikiran seperti itu. Terlebih di era ini dengan berbagai hal yang dapat membuat orang semakin merasa lebih pintar, lebih hebat dalam diri seseorang, telah memiliki segala sesuatu yang disukainya, yang dirindukannya, termasuk pengetahuan. Maka mulai menambah dan menafsir firman Tuhan sesuai keinginannya. Seakan-akan firman Tuhan tidak sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bangsa Israel diingatkan kembali oleh Musa sebelum masuk dan menduduki tanah Kanaan untuk menjaga kemurnian dan keutuhan hukum Tuhan serta melakukannya persis seperti apa yang Tuhan sampaikan. Tidak boleh menambah dan tidak boleh mengurangi apa yang telah diperintahkan Tuhan, sebagaimana dalam ayat 2 yang menjadi perenungan kita di hari baru ini. Firman Tuhan harus dipahami dan dilakukan dengan benar dan secara utuh. Karena firman Tuhan murni, tepat, benar, sempurna, tidak ada kecurangan atau memihak. Nah, bangsa Israel, kepada mereka diingatkan
dengan tegas oleh Musa sebelum mereka memasuki dan menduduki tanah Kanaan untuk menghargai kehendak Tuhan, menghormatinya. Jangan mengikuti selera sendiri, tetapi harus menempatkan diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap orang Kristen yang dituntun dengan firman Tuhan akan bertindak bijaksana dan berakal budi melakukannya. Sekalipun dalam realita ada orang yang rajin beribadah, setia membaca firman, tapi tidak bijaksana mempraktekkan firman Tuhan. Itu sama saja dengan bohong. Janganlah kita melakukan hal itu. Ingatlah, firman Tuhan ya dan amin, mampu menjawab setiap persoalan, tetapi juga memberi solusi jalan keluar yang tepat dan tetap relevan dengan kehidupan orang percaya di sepanjang sejarah dunia ini. Hal ini juga yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak, supaya anak-anak kita semakin rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkannya itu menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan tiap-tiap waktu, serta mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap saat. Janji Tuhan Allah memberkati kehidupan kita. Kita akan merasakan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah di saat ini kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu bagi kami. Engkau menolong kami, Engkau memberitahukan kepada kami tentang jalan kehidupan. Jalan yang mengarahkan kami kepada kebenaran, yang menghakikat di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur oleh karena ada firman-Mu yang menjadi penuntun utama dalam kehidupan sebagai orang yang beriman. Kami bersyukur bahwa firman-Mu mengokohkan tekad kami melakukan kehendak Tuhan menjadi gaya hidup kami. Biarlah firman-Mu ya Tuhan senantiasa kami butuhkan. Firman Tuhan menjadi kebutuhan dalam kehidupan kami. Kami akan selalu lapar dan haus akan firman-Mu, sehingga tiap-tiap waktu dalam hidup kami mewarnai firman Tuhan dalam perjalanan yang sedang kami tapaki ini. Ya Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya banyak orang melihat Tuhan melalui cara hidup yang kami tampilkan setiap waktu. Kemurnian iman kami nampak dalam keseharian yang kami jalani. Sebab Tuhan yang mengarahkan langkah kehidupan kami, memberi pertolongan tiap-tiap waktu. Senantiasa mengulurkan tangan kasih-Mu di setiap kali kami berjumpa dengan kenyataan pahit getirnya hidup yang kami jalani. Apapun latar belakang pergumulan, penderitaan, masalah yang datang silih berganti di hidup kami, ada Tuhan yang menjadi penolong setia dalam hidup kami. Kami tidak gentar, kami tidak takut untuk melangkah, sebab Tuhan senantiasa menggendong kami, menemani kami, membimbing langkah kami, menopang hidup kami. Ya Bapa di sorga, kami bermohon kiranya Engkau berkenan dengan segala sesuatu yang kami rencanakan dalam hidup. Tuhan, tolonglah, buatlah itu menjadi nyata, agar nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Semua yang kami lakukan dalam hidup ini biarlah hanya untuk Tuhan. Kami mau mewujud nyatakan panggilan kehidupan untuk setia dan taat pada Tuhan
Sebab apa artinya kehidupan kami tanpa Tuhan? Lebih-lebih firman-Mu Tuhan yang senantiasa membawa kami untuk melangkah pada koridor Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada hari baru ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.